Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas peluang part yang ke-14. Masih tentang contoh soal dari peluang kejadian majemuk. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui A dan B adalah dua kejadian dengan PB aksen sama dengan 0,55. P A irisan B sama dengan 0,35, sedangkan P A gabungan B sama dengan 0,75. Tentukan nilai P A aksen. Oke, jadi terkadang soal peluang itu belum tentu soal cerita. Bisa juga bentuknya notasi seperti ini. Jadi kalian harus ingat lambang-lambangnya. Aksen itu komplement, ingat ya. Komplement itu adalah kejadian yang bukan kejadian tersebut. Jadi PA komplement itu peluang kejadian yang bukan A. PB komplement itu peluang kejadian bukan B. Lalu PA irisan B itu peluang kejadian A dan B. PA gabungan B itu peluang kejadian A atau B. Jadi kalian harus ingat lambang-lambangnya. Nah, kalau seperti ini gimana cara mengerjakannya? Kita pakai rumusnya kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kalau kalian masih ingat, rumusnya kan seperti ini. PA gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Ini kan? Nah, ini kalau kalian ingat, ini kan rumus untuk kejadian tidak saling lepas. Nah, kok tahu ini kejadian tidak saling lepas? Ya, sebenarnya di sini bisa terlihat. Ini PA irisan B sama dengan 0,35. Berarti ada A irisan B. Artinya himpunan A dan himpunan B itu ada irisannya. Atau gini, kalaupun ini kejadiannya saling lepas, kita nggak apa-apa pakai rumus ini, tetap nggak apa-apa. Hanya kalau kejadiannya ini saling lepas, PA irisan B-nya nggak ada atau 0, sehingga PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Ngerti ya? Jadi pada dasarnya, rumus ini tuh berlakunya universal. Mau saling lepas atau tidak, tetap berlaku. Oke? Nah, tujuan akhir kita mencari PA aksen. Nah, PA aksen ini gimana? Gini, kita masukkan aja ke rumus ini. Kita cari apa yang bisa dicari. PA gabungan B diketahui 0,75. 0,75 ini ya, sama dengan PA, nggak tahu, ya kan? Jadi kita tulis saja PA plus PB, PB nggak tahu, tapi yang diketahui PB aksen. Ingat, aksen itu komplement, peluang kejadian yang bukan B. Ingat rumusnya, kalau PA aksen itu sama dengan 1 min PA. Jadi kalau misalkan PB aksen itu sama dengan 1 min PB. Ingat ya, rumus komplement dari suatu kejadian itu 1 dikurangi kejadian tersebut. Waktu itu kan saya kasih contoh, peluang hari ini hujan 0,7. Maka peluang hari ini tidak hujan, 1 dikurangi 0,7, 0,3. Ngerti ya? Jadi peluang komplement suatu kejadian adalah 1 dikurangi peluang kejadian tersebut. Jadi di sini PB bisa kita hitung. PB aksennya 0,55. Sama dengan 1 min PB. Jadi kalau PB ya 1 dikurangi 0,55. PB sama dengan 0,45. Kita masukkan di sini 0,45. Min PA irisan B itu 0,35. Kita hitung 0,75 sama dengan PA plus 0,45 min 0,35 itu 0,1. Berarti PA sama dengan 0,75 min 0,1, 0,65. Ini baru PA. Kita disuruh mencari PA aksen. Ya sudah, pakai rumus yang seperti tadi itu. PA aksen sama dengan 1 min PA. Berarti sama dengan 1 min 0,65. Berarti PA aksen sama dengan 0,35. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, nilai dari PA aksen atau peluang komplement kejadian A adalah 0,35. Kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui A dan B adalah dua kejadian saling bebas dengan PA sama dengan 1/3 dan PB sama dengan 2/5. Tentukan A, PA gabungan B. Gimana ini? Ya, kita masukkan ke rumusnya. Rumus yang tadi itu dipakai lagi. P A gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Ini kan? Berarti sama dengan PA-nya 1/3. PB-nya 2/5. Min PA irisan B berapa? Lihat di sini. A dan B adalah dua kejadian saling bebas. Ingat, kalau dua kejadian saling bebas itu PA
irisan B atau PA dan B sama dengan PA kali PB. Jadi PA irisan B kita hitung dari sini. Berarti sama dengan PA-nya sepertiga kali PB-nya 2/5. Berarti PA irisan B sama dengan 2/15. Kita masukkan, jadi ini dikurangi 2/15. Kita samakan penyebutnya. Berarti jadi 15 ya. Jadi ini 5/15. Ini 2 kali 3 berarti 6/15 min 2/15. 5 tambah 6 11 dikurangi 2 9 ya. Jadi PA gabungan B sama dengan 9/15. Bisa disederhanakan ya, bagi 3 berarti 3/5. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A, PA gabungan B adalah 3/5. Kita ke soal B. PA aksen irisan B aksen. Nah, ini gimana? Gini, tipsnya untuk mengerjakan soal-soal yang sudah lebih kompleks, bukan cuma A irisan B, A gabungan B, itu kita gambar diagram Venn. Oke, kita gambar ya. Ini S ya, semesta, lalu ada himpunan A dan B. Ini saling lepas atau tidak? Tidak, karena ada irisannya. Irisannya ini kan, PA irisan B 2/15. Misalkan ini himpunan A, dan ini himpunan B. Oke, nah tipsnya mengisinya adalah dari yang dalam dulu. Ini kan PA irisan B yang ini, 2/15. Kita tulis 2/15. Nah, lalu di sini, angka yang kita tulis di sini, itu bukan sepertiga ya. PA sepertiga itu termasuk yang 2/15 ini. Jadi yang ini harus dikurangi sama 2/15. Ya, jadi di sini PA ini sepertiga kita ubah menjadi per 15 aja, berarti 5/15. Dikurangi 2/15 berarti yang A saja itu 3/15. Biarkan per 15 saja, nggak usah disederhanakan. Biar nggak usah susah-susah menyamakan penyebut setiap kali menjumlahkan atau mengurangi gitu ya. Baru nanti kalau hasil akhirnya bisa disederhanakan, baru kita sederhanakan. Oke, sekarang yang B saja. Yang B saja ini 2/5 kita kurangi dengan 2/15. 2/5 kita jadikan 6/15. Dikurangi 2/15 itu 4/15. Oke, lalu sekarang kita isi yang di luar. Yang bukan termasuk A dan juga bukan termasuk B. Nah, logikanya gini, yang namanya total peluang itu kan harus sama dengan 1 atau 15/15. Di sini kalau kita jumlahkan, 3 plus 2 plus 4 itu 9. Kurang berapa? Kurang 6/15 kan? Berarti di sini 6/15. 6/15 ini yang bukan A dan juga bukan B. Jadi peluang yang di luarnya himpunan A maupun himpunan B. Oke, kalau sudah kita gambar diagram Venn-nya, mudah untuk menjawabnya. A komplement irisan B komplement. A komplement itu berarti yang bukan A, berarti yang di luarnya ini. Irisan B komplement berarti yang bukan A dan bukan B. Ya ini tadi yang baru kita hitung, 6/15. Ya, jadi di sini kita dapatkan jawaban soal B, P. A komplement irisan B komplement, jadi bukan A dan bukan B. Berarti sama dengan 6/15 atau kita sederhanakan bagi 3 jadi 2/5. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, P A komplement irisan B komplement adalah 2/5. Kita ke soal C. P A komplement irisan B. A komplement itu yang di luarnya A, berarti yang 4/15 sama 6/15 ini. Irisan B, berarti dan termasuk dalam B, berarti yang di luar ini nggak termasuk. Jadi yang bukan A dan termasuk B itu ya ini. Ini kan B tapi bukan A, 4/15. Ya sudah, PA komplement irisan B sama dengan 4/15. Oke, jadi paham ya, untuk mengerjakan soal-soal yang sudah agak kompleks seperti ini, alangkah baiknya kita menggambar diagram Venn. Ya, jadi nanti jawabannya tinggal melihat ini yang dimaksud daerah yang mana. Gitu ya. Jadi kita dapatkan jawaban soal C, PA komplement irisan B adalah 4/15. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.